Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Tatapan Wang Lin tertuju pada pria di puncak pilar yang menjulang ke langit. Pria itu berambut merah darah. Ada aura arogansi yang menyebar dari pria itu. Setelah melihatnya sekali, Wang Lin merasa dia bahkan tidak bisa bernafas. Pada saat berikutnya, para kultivator iblis lainnya juga telah kembali, termasuk kelompok Domu. Setelah memasuki laut darah, mereka semua duduk di pilar batu yang berbeda dan menatap Wang Lin. Mereka semua duduk bersila. Wang Lin adalah satu-satunya orang yang melayang di udara. Tatapan Wang Lin segera menyapu area tersebut. Ada banyak kultivator di sini. Setidaknya ada 1.000 orang. Di antara orang-orang ini, dia melihat Bongkok Meng Duan Muji, Wang King Yue, dan Raja Iblis Langit. Pada saat berikutnya, seorang pria muncul dari sebuah celah. Saat muncul, dia menatap Wang Lin dan menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia segera berkata kepada pria berambut merah, "Tuan, dia adalah pemakan jiwa." Lalu dia duduk di pilar batu di dekatnya. Sekilas Wang Lin mengenali bahwa orang itu adalah jiwa pengembara yang akan berevolusi. Saat ini lingkungan di sekitarnya benar-benar sunyi, sampai suara yang serak tiba-tiba terdengar dari pria berambut merah. "Pemakan jiwa." Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan seluruh laut darah bergetar. Pilar-pilar di sekitarnya juga menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Matanya terasa seolah-olah memiliki kekuatan tak terbatas dan tatapannya memancarkan perasaan iblis saat dia menatap Wang Lin. Saat ini Wang Lin tiba-tiba menjadi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. "Serap bagian jiwa ini dan buka segel ini untukku atau kamu mati." Setelah pria berambut merah selesai berbicara, dia mengerutkan alisnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan dan tubuhnya bergetar saat dia mengeluarkan cahaya merah dari tubuhnya. Kemudian cahaya merah darah itu melayang di hadapan Wang Lin. Setelah mengeluarkan cahaya merah, pria berambut merah itu menghela napas berat. Dia membutuhkan waktu lama sebelum nafasnya bisa kembali normal. Para kultivator iblis di sekitarnya menatap ke arah cahaya merah yang memperlihatkan ekspresi campuran rasa takut dan iri hati. Dia segera menatap Wang Lin melalui rambutnya yang berantakan. Wang Lin terkejut melihat penampilannya, tetapi ekspresinya tetap tenang. "Aku dapat membantumu, tetapi begitu kamu berhasil membuka segelnya, kamu harus membantuku pergi dari sini." Mulut pria berambut merah itu bergerak sedikit dan dia menganggukkan kepalanya. Wang Lin dengan hati-hati memandang pria berambut merah itu. Tiba-tiba alam jin miliknya melompat keluar lalu membentuk mulut besar dan menelan cahaya merah. Perasaan sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul di jiwanya dan tubuhnya bergetar hebat. Setelah sekian lama, rasa sakitnya menghilang. Dia memeriksa jiwanya dan menyadari bahwa ukurannya 2 kali lipat dari aslinya. Alasan Wang Lin berani menunjukkan dirinya adalah karena warisan kekuatan dan warisan ilmu sangat berbeda satu sama lain. Jadi tidak akan ada kemungkinan untuk diketahui kecuali satu warisan yang sama diwarisi oleh 2 orang. Dengan cara ini, selain Wang Lin sendiri, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerima sebagian dari warisan. Adapun cahaya merah, Wang Lin telah mendengar dari kelompok Domu bahwa itu adalah bagian dari jiwa dewa kuno. Jika itu orang lain, mereka akan takut karena kurangnya kemampuan mengendalikannya. Tetapi sebagai pemakan jiwa, dia bisa melahapnya sendiri. Setelah melihat pecahan jiwa dimakan, pria berambut merah itu menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Setelah sekian lama, dia mulai membuka mulutnya. "Meskipun kamu adalah seorang pemakan jiwa,
Namun kamu belum membentuk permata jiwamu. Fakta bahwa kamu dapat secara paksa melahap sebuah fragmen jiwa sangatlah memuaskan. Jiwa pengembara, bantu dia membentuk permata jiwanya. Pria yang dibentuk oleh tubuh jiwa pengembara jiwa itu bergetar. Dia tampak ragu-ragu, tetapi dengan cepat menjadi bertekad dan berbisik. Terserah kamu saja. Dia segera mengarahkan tangannya ke alisnya dan tubuhnya tanpa sadar bergetar sehingga dia menjadi jauh lebih lemah. Pada saat yang sama, bola merah transparan muncul dari alisnya. Saat bola merah itu muncul, tubuhnya langsung ambruk ke dalam wujud jiwa pengembara. Setelah sekian lama, dia perlahan mengembun menjadi bentuk manusianya lagi. Tanpa basa-basi, alam Ji Wanglin dengan cepat keluar dan mengepung bola cahaya yang berisi jiwa-jiwa pengembara yang besar. Setelah setengah jam berlalu, Wanglin akhirnya berhasil menyerap semuanya. Wanglin dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya tiba-tiba bertambah beberapa ukuran. Sementara itu, pria berambut merah itu merenung sejenak lalu berkata perlahan, "Jiwa pengembara, lanjutkan." Mendengar perintahnya, jiwa pengembara itu hanya bisa tertawa masam. Dia tidak berpikir bahwa Wanglin sebagai seorang pemakan jiwa tidak memiliki permata jiwa. Jika dia mengetahui hal ini, maka dia tidak akan memberitahu tuannya, sehingga itu akan mencegah dirinya memasuki kondisi menyedihkan seperti saat ini. Dia juga tidak menyangka, bahkan dengan satu bola jiwa, sepertinya masih belum cukup bagi Wanglin untuk membentuk permata jiwanya. Permata jiwa adalah sesuatu yang secara bertahap dibentuk oleh para pemakan jiwa saat mereka mencapai tahap tertentu. Itu adalah sesuatu yang mereka bentuk secara alami untuk inti mereka. Secara umum, sebagian besar pemakan jiwa akan menambah jiwa dalam jumlah besar saat mereka berevolusi menjadi pemangsa jiwa dan untuk membentuk permata jiwa mereka sesegera mungkin. Hampir tidak ada pemangsa jiwa yang menunggu begitu lama untuk membentuk permata jiwa mereka. Namun perbedaan antara pemangsa jiwa dengan pemakan jiwa yang tidak disadari jiwa pengembara adalah permata jiwa. Sebelumnya dia berpikir bahwa pemakan jiwa juga memiliki permata jiwa. Dengan memiliki permata jiwa, maka pemangsa jiwa dapat menciptakan jiwa pengembara. Saat ini jiwa pengembara itu tertawa getir. Dia mengarahkan tangannya ke alisnya lagi dan bola jiwa lainnya muncul. Kali ini dia tidak bisa lagi membentuk tubuh manusianya. Setelah sekian lama, bola merah muncul dari wujud jiwa pengembara. Kali ini nafasnya menjadi tidak teratur. Meskipun dia masih lebih kuat dari jiwa pengembara pada umumnya, namun perbedaan dari sebelumnya terlalu besar. Mata Wanglin tampak berbinar. Dia mengirimkan kegembiraan saat mengelilingi bola merah dan mulai menyerapnya. Kali ini dia jelas bisa merasakan perbedaannya. Jiwanya tidak lagi tumbuh, namun di dalam dirinya ada sebuah partikel seukuran sebutir beras mulai mengembun. Saat memperhatikannya, pria berambut merah itu mengerutkan keningnya. Dia berpikir jika seorang pemangsa jiwa tidak memiliki permata jiwa, maka Wanglin tidak akan mampu menangani terlalu banyak pecahan jiwanya. Tetapi setelah Wanglin menyerap 2 bola jiwa, dia baru mencapai langkah pertama dalam membentuk permata jiwa. Pria berambut merah itu berpikir sejenak. Kemudian sebuah pemikiran terlintas di kepalanya. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat jiwa pengembara, lalu tubuhnya dengan cepat menyusut dan mengembun menjadi bola jiwa. Pria berambut merah itu meraih bola jiwa itu dan melemparkannya ke Wanglin. Setelah mengkonsumsi bola jiwa, Wanglin merasakan partikel seukuran butiran beras dengan cepat bertambah besar menjadi seukuran ibu jari. Tiba-tiba, perasaan aneh memasuki benak Wanglin. Alam Ji miliknya tiba-tiba menyusut dan menyatu menjadi bola seukuran kuku. Kemudian menghilang ke kelopak matanya. Wanglin akhirnya menjadi seorang pemangsa jiwa sejati dengan kemampuan menghasilkan jiwa pengembara.
Ketika permata jiwanya terbentuk, semua pengetahuan itu muncul seolah-olah itu merupakan warisan. Pria berambut merah itu mengalihkan perhatiannya. Dia mengangkat tangannya dan celah muncul di udara. Selanjutnya, dia dengan cepat meraihnya dengan tangannya. Saat berikutnya, seluruh laut darah berguncang dan sesosok ilusi besar muncul dari dalam celah. Saat sosok itu muncul, Wang Lin tiba-tiba merasakan aura pemangsa jiwa. Sosok ini jelas merupakan pemangsa jiwa dari ujian ketiga. Segera seluruh sosok ilusi ini muncul. Mata pria berambut merah itu langsung berbinar. Tubuhnya gemetar saat jejak cahaya merah darah mulai keluar dari tubuhnya. Hampir seketika, seluruh tubuhnya tertutupi kabut darah. Dia sepertinya menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, menampilkan wajahnya yang berdarah. Kemudian dia berkata dengan suara yang serak, "Keluarlah, pecahan jiwa Tusi." Saat suaranya keluar, cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari tubuhnya. Ketika cahaya merah itu muncul, mereka mulai berputar seperti tornado merah. Para kultivator iblis melihatnya dengan ketakutan, namun kelompok Domu melihatnya dengan ekspresi gelap. Bayangan yang dibentuk oleh pemakan jiwa membentuk sebuah mulut. Kemudian mulutnya menjadi semakin besar. Saat dia meregang keluar, itu ditutup di depan pria berambut merah. Terlihat ada puluhan cahaya merah yang dikonsumsi olehnya. Tetapi di saat yang sama, cahaya merah di sebelah kanannya tiba-tiba mulai berkedip terang dan mengelilingi pria berambut merah itu. Saat mereka mengitari pria berambut merah, simbol akan muncul dan mendarat di pria berambut merah. Setiap kali benda itu mendarat, tubuhnya akan bergetar. Setelah tubuhnya bergetar, puluhan cahaya merah muncul dari laut darah dan menggantikan cahaya yang dilahap oleh pemangsa jiwa, lalu mengelilingi pria berambut merah. Adapun pemangsa jiwa, setelah membakar 10 fragmen jiwa lagi, tubuhnya yang seperti awan mulai bersinar merah. Jelas, dia membutuhkan waktu untuk mencernanya dan tidak bisa terus memakannya lagi. Pria berambut merah itu mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat dia melihat ke arah Wang Lin. Kemudian, Wang Lin sekarang mengerti mengapa metode ini membutuhkan 2 pemangsa jiwa. Jika hanya ada 1 pemangsa jiwa, maka akan lebih banyak fragmen jiwa yang akan muncul dari laut darah sebelum mereka selesai mencernanya. Dengan cara ini, tidak hanya segelnya tidak akan hilang, tetapi jumlah pecahan jiwa juga akan bertambah. Mata Wang Lin tampak berbinar dan permata jiwa berukuran kecil muncul di depan alisnya. Alam jin miliknya juga dengan cepat keluar dan mengelilingi pria berambut merah itu. Dia segera melahap lebih dari 10 cahaya merah yang melayang di sekitar pria berambut merah. Pemangsa jiwa telah selesai mencerna cahaya merah, dan saat Wang Lin mundur, dia maju lagi. Jadi siklusnya terus terjadi seperti ini. Meskipun laut darah diisi kembali dengan cahaya merah di sekitar pria berambut merah, namun cahayanya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Tampaknya butuh waktu bagi laut darah untuk mengisi kembali cahaya merahnya, dan kecepatan kedua pemangsa jiwa masih lebih cepat jika dibandingkan dengan pengisian kembali cahaya merah. Melihat ini, pria berambut merah itu mengungkapkan ekspresi gembira. Ketika dia memaksa cahaya merah keluar dari tubuhnya, dia harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Tetapi setelah melihat cahaya merah berkurang di hadapannya, dia berpikir bahwa meskipun rasa sakitnya 10 kali lebih buruk, namun dia masih bersedia menderita karenanya. Waktu perlahan berlalu, semua kultivator iblis menahan napas mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka itu. Bahkan kelompok Domu pun tampak gugup. Kemampuan Wang Lin untuk membuka segel memainkan peran penting dalam rencana masa depan mereka. Tetapi jika segel tidak dapat dibuka, tidak peduli seberapa hati-hatinya rencana itu dibuat, maka semuanya akan sia-sia.
Seiring berjalannya waktu, cahaya merah di sekitar pria berambut merah mulai berputar semakin cepat, namun jumlahnya terus berkurang. Saat ini, dia mengeluarkan beberapa raungan keras, memaksakan cahaya merah terus-menerus keluar dari tubuhnya, dan itu akan berdampak buruk padanya. Wajahnya tampak garang dan urat nadinya menonjol kehijauan, seolah-olah ada cacing hijau merayap di nadinya. Di antara banyak kultivator iblis, Raja Iblis Langit melihat pemandangan itu dengan rasa keengganan di dalam hatinya. Dia telah mengarahkan semua upaya untuk rencananya, tetapi pada saat terakhir, rencana itu hancur. Sekarang dia melihat pria berambut merah itu membuka segelnya, sehingga dia merasa putus asa. Ketika pria berambut merah membuka segelnya, lalu membuka segel jiwa mati dan memperoleh warisan pengetahuan, maka dia akan menyadari bahwa warisan itu telah hilang. Dengan kekuatan pria berambut merah, dia akan dengan mudah mengetahui bahwa Raja Iblis Langitlah yang memilikinya. Saat itu, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Dia berani melakukannya sebelumnya karena pria berambut merah itu terjebak di laut darah dan tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di luar. Saat ini Raja Iblis Langit tertawa getir di dalam hatinya. Dia menatap Wang Lin dan menghela nafas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Wang Lin datang bersama muridnya dan dia tidak pernah menyangka karena rencananya sendiri pria berambut merah itu akan mampu membuka segelnya. Jika dia tidak membiarkan Raja Iblis 6 keinginan dan 3 lainnya pergi 1000 tahun yang lalu, meskipun dia tidak bisa mendapatkan harta warisan, minimal hidupnya akan tetap aman. Raja Iblis Langit menghela nafas lagi, tetapi saat dia melihat ke arah kelompok Doumu, kebenciannya menghilang dan dia mulai merenung. Ekspresi Raja Iblis Langit juga mulai tenang, namun dia tidak mengungkapkan pikiran batinnya. Hal ini dapat menggambarkan bahwa dia adalah orang tua yang sangat licik. Bahkan menghadapi cobaan berat, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pria berambut merah hanya menggunakan pecahan jiwa untuk meninggalkan bekas pada orang-orang ini untuk mengendalikan mereka. Adapun alasan Raja Iblis Langit mampu mempertahankan kewarasannya adalah karena teknik kultivasinya. Selain metode kultivasi Iblis Langit misterius, dia juga memiliki nyanyian misterius. Dia secara tidak sengaja menemukan nyanyian itu selama perjalanan pertamanya ke sini. Dia tidak mewariskan nyanyian itu kepada siapapun, bahkan kepada Raja Iblis 6 keinginan pun tidak mengetahui keberadaan teknik ini. Karena nyanyian ini dan kultivasinya selama bertahun-tahun, ketika dia ditangkap oleh pria berambut merah dan dipaksa untuk menyatu dengan pecahan jiwa, dia mampu mengambil inisiatif. Alih-alih menyatu dengan tubuhnya, malah dia bisa menekan pecahan jiwa itu. Beberapa tahun yang lalu, dia mulai curiga bahwa di antara ribuan kultivator di sini, bukan hanya dia yang telah menekan pecahan jiwanya. Dia curiga ada orang lain juga melakukan hal yang sama. Dia merasa orang-orang itu kemungkinan besar adalah 10 jenderal laut darah. Hati Raja Iblis Langit mulai bergetar. Jika orang-orang itu seperti dia, ketika segelnya dibuka, maka mereka akan bertindak. Jika ini benar, maka dia mungkin masih punya peluang. Sambil memikirkannya, hati Raja Iblis Langit menjadi bersemangat. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan melihat ke atas. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.